Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semua. Baik, Pak. Selamat bertemu dengan Bapak. Ya, ini mungkin pertemuan pertama dengan Bapak ya. Ya, Pak. Nah, bagaimana kabarnya semua? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sampai selesai acara ini ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertama Bapak akan cek kehadiran ya. Cek kehadiran sambil perkenalan. Karena ini pertemuan kita pertama. Atau Bapak yang kenalan dulu? Bapak. Bapak. Oke, baik. Nama Bapak Deli Usman ya. Tinggal di ini mengajar di PKR ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang sistem rem ya. Nah, itu belajar kita hari ini. Baik, mungkin itu yang dari Bapak. Kita lanjutkan dari Anda semua. Bapak panggil satu persatu ya. Oke. Andra Ramadan. Baik, Andra hadir ya. Sehat Andra? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Anggi Anugrah Putra. Iya, Pak. Alhamdulillah. Hadir ya. Fadli Purnama. Hadir. Oke, baik. Kemudian lagi itu bisa Anda otomatis kan? Ya. Nah, itu sangat mudah sekali. Lapangan kerja sangat banyak sekali. Gak bisa ya istilahnya tamat di sini, anak juga bisa ambil kuliah kita usaha bengkel atau nanti bisa membantu orang itu. Nah, jadi semangat belajar itu ya. Ya, Pak. Tapi jangan semangat aja, iringin sholat ya, iringin sholat dan jangan lupa berdoa di samping berusaha ya. Oke, Anda semua baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu memahami komponen dan fungsi sistem rem ABS dan non ABS. Ya, ABS adalah anti-lock brake system. Ya. Kemudian mampu menganalisis sistem rem ABS dan non ABS pada keterangan sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan SOP ya. Kriteria ketuntasan KKTP, dari kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, ini ada 3. Yang pertama, Anda harus memahami konsep, kemudian komponen. Bapak akan memberikan karena pertemuan pertama, Bapak akan memberikan tes diagnostik. Bapak ingin tahu bagaimana cara Anda belajar ya, bagaimana seharian Anda, apakah sesuai keinginan Anda atau tidak, masuk otomotif ini atau desakan orang tua atau gimana. Bapak ingin mengelompokkan Anda dulu ya. Mengelompokkan Anda bukan berarti Bapak menjelaskan Anda itu Bapak saya bukan. Nanti Bapak akan paham bagaimana cara menghadapi Anda dan bagaimana cara belajar Anda. Oke? Oke. Siap. 3 orang belakang ya. Oke. Zaki ya. Sudah semua? Berapa semua? Belum, Pak. Bapak ingin bertanya kepada Anda sering mengikuti perkembangan tentang kendaraan enggak? Sering, Pak. Sering. Nah, khusus tentang rem pernah mengikuti perkembangannya? Pernah ya? Pernah ya? Nah, apa isu global yang ada atau yang sedang berkembang sekarang ini tentang rem? Siapa tahu? Saya tahu sebelum apa? Ada perubahan rem apa namanya itu? Nah, ada dari contoh enggak? Kemudian ada yang baru di apa namanya? Dari mekanik hidrolik. Mekanik hidrolik bagus. Satu lagi nanti ada masa depan itu apa namanya? Elektrik ya. Paham ya? Sering baca itu. Jadi perkembangan itu nanti sistem elektrik lagi ya, elektrik. Ya, itu kita tidak adanya itu sesuai keinginan mobil itu bisa berhenti sesuai keinginan. Jadi
kenyamanan kita itu dipakai pada mobil balap Formula 1 itu. Kemudian ada yang kedua, yang ketiga, dual to leading. Nah ini mempunyai dua well cylinder yang masing-masing memiliki dua piston. Tadi berapa pistonnya? Satu. Sekarang dua. Jadi efek pengereman lebih baik lagi, baik itu maju maupun mundur. Nah ini, ya. Tipe ini servo. Tipe ini mempunyai satu well cylinder dengan satu piston. Nah, dan pada penyetel silinder atau adjusting silinder dapat bergerak bebas. Rem ini saat kendaraan maju, kedua sepatu rem menjadi gigi. Nah ini kita lihat bagian-bagiannya, ya. Ada sepatu rem nih ya. Sepatu rem, kemudian ada kabel rem, gas. Nanti kita lihat satu persatu. Nanti Anda akan menonton video. Oke, mau nonton lagi? Mau. Kita nonton. Tapi ingat ya, tromol dan isinya. Nah, sepatu rem itu apa? Kemudian silinder roda itu apa? Oke. Andra, oke. Seal itu apa itu? Melindungi silinder roda agar tidak ada kotoran yang masuk ke dalam silinder roda. Oke, bagus ya, melindungi fungsinya ya. Kemudian siapa lagi nih? Gilang aja. Seal pierce piston itu apa fungsinya? Untuk menjaga agar fluida tidak bocor. Itu ya, itu seal fungsinya untuk apa namanya? Sebagai penutup atau penyekat supaya tidak ada kebocoran. Oke. Kemudian bekas pengembali. Silakan Zaki. Zaki. Untuk mengembalikan sepatu rem ke posisi semula. Oke. Jadi bekas pengembali itu sesuai judulnya pengembali. Jadi setelah dia nempel ke tromol sepatu ini, sepatu rem. Kalau tidak ada bekas kembali tentu dia tidak akan kembali ya. Berarti kemudian tromol. Sebagai media tempat pengereman ya. Kemudian ada kampas rem ya. Inilah prosesnya terjadinya ya. Kalau tidak ada yang dua ini bisa ngerem nggak? Ya, bisa ngerem kan? Jadi kampas rem ini untuk memberikan gaya gesek ke tromol pada saat piston dalam silinder roda bekerja. Kita injak pedal rem, maka piston bekerja, kemudian dia tekan, terjadilah gesekan antara kampas rem dengan tromol. Oke, itu rem pertama ya. Kemudian silinder piston ini untuk mendorong dua arah ya. Kemudian ada screw feeder ya, untuk mengeluarkan gelembung udara dalam master silinder proses leading. Nah itu, oke? Apa? Sekarang cara kerja. Nah, ini proses sesuai di awal tadi juga Pak kita singgung sedikit. Itu tentang cara kerjanya. Itu saat pedal rem diinjak, ya, maka booster akan melipat gandakan tenaga sehingga dalam master silinder terlihat ya booster mana yang booster? Udah. Kemudian master silinder terlihat ya. Lihat. Oke. Nah, master silinder akan memberikan tekanan ya. Jadi akibatnya fluida yang ada di dalam master silinder mengalir ke roda melalui selang dengan mengganti tinggi. Nah, sehingga terjadilah proses penekanan atau pendorongan silinder piston
yang ada di dalam silinder roda. Karena adanya bekas kembali, ya, mengembalikan sepatu rem ke posisi semula. Nah ini, paham itu cara kerjanya? Paham. Nanti kita coba. Silinder clipper clipper yang posisi tetap ya. Nah, kalau ini yang apa istilahnya? Mengambang, apa namanya? Yang menggantung, ya. Ini jenisnya tromo tapi beda. Ini piringan, ya. Piringan, ya. Ini piringan. Nah, sehingga prosesnya dalam hidrolik ini kan ada fluid aja ya, sama, tapi nanti bedanya apa namanya pad rem itu apa nama kita kampas rem ya, kampas rem yang itu ada samping kiri dan samping kanan ya, nanti akan menekan ke piringan cakram, nah, menjepit ya dengan cakram sehingga terjadilah pengereman. Nah, itu prosesnya. Oke, mungkin itu materi kita hari ini. Materi kita hari ini mungkin sampai di situ tentang materi. Nah, sekarang Bapak memberikan tugas kepada Anda di LKPD hari ini tentang materi kita barusan. Nanti silakan baca petunjuk di LKPD, ya. Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya. Ini kelompok. Nah, Bapak sudah mendapatkan dari ya. Setelah dibagi ke kelompok, Bapak akan menilai dalam diskusi. Bapak akan nilai bagaimana keaktifannya, bagaimana kajiannya. Kemudian nanti di LKPD Bapak juga akan nilai bagaimana pengetahuan Anda tentang LKPD yang diberikan. Nah, Bapak juga menilai sikap Anda, ya. Oke, kalau kita LKPD-nya ya. Kan? Tapi sebelum itu kita duduk berkelompok dulu. Bagi kelompoknya, kelompok ada 4 Bapak peroleh ini. Kelompok 1 kita mulai dari Anggi Putra. Anggi Putra. Oke. Kemudian Farhan. Farhan mana? Oh, pas duduknya ya. Kemudian Farel. Mana Farel? Farel. Kemudian didiskusikan apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara melakukan. Selesai ini nanti Anda akan ditampilkan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Ya, bisa ya? Oke, bisa bekerja? Silakan bekerja. Nah, kalau ada kesulitan, silakan tanya ke Bapak. Bapak akan sambil mengamati Anda, Bapak juga akan sambil mengamati, Bapak juga akan melakukan penilaian ya. Oke, silakan nanti dalam diskusi. Oh ya, bawa ke semuanya ya. Oke, silakan cari, silakan diskusikan. Nanti untuk yang dipresentasikan 1 aja, ya. Oke, silakan diskusi dulu. Sama apa? Nah, silakan diskusikan dulu. Nih, apakah cocok ini jawabannya? Silakan lihat dulu. Cocok. Bisa? Nah, ini kan ada tuh di materi. Nah, nanti kalau ada apa kita cari di HP juga bisa ya. Oke. Oke. Apa namanya tadi? David ya. Oke. Apa Bapak nih? Oh, Dra ya. Oke, Dra aja. Karena pertemuan kita baru pertama jumpa, Yesus juga mengingatnya, ya. Jadi si Di ya, di Khusus dari teman-teman, penting dalam proses terjadinya pengiriman. Ada pegas rem, pedal rem, booster rem, meter silinder drum, silinder roda, sepatu rem, dan trommel.
Bos keren kau. Keren itu di bawah bos keren. Nah, lihat. Ya, ini Pak. Kedal itu ya. Oke, nah, kan? Nah, ini kan ada Anda diminta analisis di situ ya. Analisis. Masalah apa yang kerap muncul pada rem tromol mobil? Ah ya, apa saja. Itu bisa itu pengalaman Anda juga bisa dijadikan untuk menjawab itu. Ya. Oke. Pertanyaan namanya lupa ini. Ini Zaki apa siapa? Farel ya? Farel. Oke. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertentangan dengan modul kita, yakni tentang pengiraman, sistem pengiraman. Yang perkenalkan dulu, saya sebagai moderator Farhaniza Kurnia, dan anggota-anggotanya ada Farel, Gilang, dan Anggi. Maka akan menekannya piston pada master silinder yang dibantu oleh booster rem. Piston master silinder, tekanan fluida tersebut akan diteruskan melalui pipa penghubung. Master silinder memiliki peran penting dalam proses terjadinya pengereman. 1. Pedal rem. 2. Booster rem. 3. Master silinder. 4. Pipa penghubung. 5. Master silinder roda. 6. Sepatu rem dan tromol. 3. Masalah yang kerap muncul pada rem tromol mobil. 1. Pengikisan rem. 2. Rem tidak pakem. 3. Pengereman disertai suara bising. 4. Getaran saat pengereman. 5. Rem mobil blok. 6. Rem berisik atau seret, dan lain-lain. 4. Pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan secara berkala pada rem tromol mobil. Pemeriksaan tinggi pedal rem. Pemeriksaan gerak bebas pedal rem. Pemeriksaan tromol. Baiklah, hanya sekian hasil diskusi kami, dan kami akan persilakan dari kelompok lain untuk bertanya. Kepada kelompok lain kita persilakan. Enggak? Kan belum ada? Boleh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Jelaskan kerusakan apa yang sering terjadi pada pengereman tromol. Baiklah, pada kelompok 1. Dan pertanyaannya yang akan dijawab oleh Anggi Andra. Pada Anggi, silakan. Yang kerap muncul pada rem tromol mobil, dari pengikisan rem dan tidak pakem, pengereman disertai dan seret. Nah, baik. Pak bantu sedikit ya. Yang ditanyakan tadi masalah kerusakan ya. Nah, kerusakan. Apakah rakyat sudah paham? Ada masalah kerusakan. Ada kelompok ini mau menambahkan masalah kerusakan? Ada kan? Tidak. Ada. Oke. Masih ragu? Gimana? Nampak? Udah. Oke, terus. Iya. Dari kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Dah. Apa ya? Pak. Oke. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami presentasikan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 atau 3? 3. 3. Boleh. Silakan ke depan. Kelompok 2. Terakhir ya. Siapkan lebih mantap. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang moderator yang terdiri dari Putra dan merupakan Asra Abis Berde. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil
diskusi kami yang dibacakan oleh Pak Jiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu rem, 2 silinder roda, 3 booster, 4 sel piston, 5 pegas penyembali, 6 tromol, 7 kampas rem, dan 6 silinder rem, 9 pedal rem. 3. Masalah-masalah yang kerap muncul pada rem tromol. Sering terjadinya rem blok saat rem tromol terlalu panas. Minyak rem yang sering cepat habis. 3. Pengereman dan penekanan pedal rem yang berulang-ulang. 4. Kampas rem yang sering habis. 5. Kebocoran silang listrik. 4. Pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan. Bersihkan serta beri kemas. 3. Mengganti minyak rem secara berkala. 4. Lakukan bubuk piringan rem. Sebutkan beberapa komponen yang harus dilakukan perawatan berkala pada rem tromol. Ada ini dokumennya nggak? Ada yang nomor 3 enggak? Ada. Apa saja ciri-ciri kerusakan pada sistem pengiriman tromol? Menjawab pertanyaan kelompok 1. Siapa menjawab? Tidak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi. Cara perawatan Berkala ya. berkala. Sering membersihkan minyak rem. Jangan lupa mengganti minyak rem. Menambah ya. Menambah minyak rem. Sering memeriksa kampas, memeriksa selang rem. Beda ya. Bila kelompok 2 akan dibacakan Pak Jiri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ciri-ciri kerusakan yang terjadi pada rem tromol. Nah, 1. Seperti kampas rem. Sering mengecek kampas rem saat kita mau berperjalanan jauh. Karena dapat Dan macam-macam rem, yaitu rem cakram dan rem tromol. oke, baik, bagus. Farel ya? Farhan ya. Jadi kita simpulkan pada hari ini Anda bisa nanti memahami tentang fungsi dari komponen-komponen rem, jenis-jenis rem, dan nanti kita akan lanjut nanti proses praktiknya untuk melakukan pengecekan dan perawatan ya. Tadi langkah-langkahnya sudah dipahami ya. Yang paling penting apa tadi dalam melakukan pengecekan? Menjalan. Jangan lupa ya, proses dilakukan dengan hati-hati. Kita harus hati ya. Hati harus kalau kita buka ban belakang, ganjal ban depan, dan membuka baut itu apa namanya? Didobrak. Bagus. Sebelum berdobrak dilonggarkan terlebih dahulu. Setelah itu membukanya jangan apa namanya, berurutan, buka silang. Ya. Begitu juga nanti memasang. Oke? Itu kesimpulan kita pada hari ini. Jadi untuk hari ini mungkin materi kita tentang sistem rem, terutama tentang perawatan dan fungsi dan komponennya, fungsi dari komponen-komponen rem. Tadi sudah ada berapa komponen rem itu? 9. Ada 9 ya. Nah, komponen utama apa tadi? Pedal rem, master rem, master silinder, kampas rem. brake master. Oke. Komponen utamanya yang harus berperanan penting di situ apa tadi? Sepatu rem atau kampas rem. Kemudian ada lagi tromol. Oke. Baik, anak-anak. Pertemuan selanjutnya ya, setelah ini kita akan coba nanti ke bengkel ya.
lihat. Nanti kan Anda menonton videonya saja ya. Nanti setelah itu kita akan coba melakukan praktiknya. Nah, kita lihat secara langsung. Pertama bagaimana cara kita overhaulnya itu ya, membongkarnya. Kemudian kita juga lihat, kita lakukan pengukuran tentang keawetan yang terjadi pada tromol dan kampas. Itu ya yang perlu kita praktikan. Jadi untuk kedepannya, Anda silakan di rumah dilanjutkan tentang pemahaman tentang perawatan rem, khusus rem tromol ya. Nah, khusus rem tromol. Lanjutkan di rumah nanti. Lengkapi materi ini dengan mencari langkah-langkah perawatan ya. Jadi Anda sudah menganalisis tentang kerusakan yang terjadi, nah, kemudian bagaimana proses penanganannya. Nah, sekarang lanjutkan langkah-langkahnya. Sebetulnya tadi dari video itu sudah kelihatan langkah-langkah proses perawatannya ya. Nah, tadi kan ada gambarnya sudah ada. Jadi itu mungkin yang bisa kita simpulkan hari ini. Jadi kedepannya mudah-mudahan Anda nanti pas praktek tidak ikut lagi ya. Nah, ikut lagi. Insyaallah di pertemuan minggu depan kita bisa melakukan praktek, melakukan perawatan ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini Anda? Kalau tidak, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Yang dapat kita simpulkan bahwa rem itu sangat penting untuk diperhatikan, ya kan? Kalau tidak akan menyebabkan kejadian fatal saat kita berkendaraan. Oke? Oke. Jadi itu saja dari Bapak. Sebelum kita tutup, kita silakan Ketua kita bersyukur dulu. Ya, mungkin nanti Bapak tutup dulu. Setelah itu Anda silakan berdoa bersiap-siap untuk pulang. Dan silakan nanti sampai berjalan pulang kumpulkan LKP dengan jelas itu ya. Dan kumpulkan di tempat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Bapak. Nanti jangan lupa dirapikan ini ya. Istaik Ikra Hamdana.